teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul ketika dia tidak ada kabar. Ya, sekali lagi, ketika dia tidak ada kabar. Oke, teman-teman, kita bakal melihat sebenarnya ada apa, sebenarnya apa yang terjadi pada hubungan kalian. Kenapa tiba-tiba dia menghilang, kenapa tiba-tiba dia mungkin ngeblokir kamu, atau kenapa tiba-tiba dia berubah sikapnya. Oke, nah pada kesempatan kali ini sekali lagi saya akan mengangkat tema dengan judul ketika dia tidak ada kabar. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan seperti biasanya saya bakal memberikan gambaran-gambaran tentang apa sih yang sebenarnya terjadi pada hubungan kalian dan apa yang sebenarnya terjadi pada dia dan apa yang dia pikirkan. Oke, nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya langsung aja akan shuffle kartu dan saya akan menggunakan 2 deck kartu. Pertama adalah kartu tarot dan yang kedua adalah oracle card seperti biasanya. Teman-teman, di sini saya akan membantu kalian semua untuk melihat ya sebenarnya apa yang sedang terjadi, sebenarnya apa sih yang dia pikirkan. Karena saya tahu ada banyak teman-teman yang saat ini sedang dibuat gelisah, dibuat pikirannya tidak tenang, sedang merasakan berkecamuknya sebuah rasa dan pikiran akibat hubungan kalian yang sepertinya saat ini sedang tidak bagus ya. Dan kenapa saya mengangkat tema ini, karena saya melihat begitu banyak teman-teman yang datang kepada saya untuk sharing, ngobrol, dan juga konsultasi, dan mereka semua mengalami banyak hal seperti ini gitu loh. Jadi saya pikir udahlah saya bikin video ini, dan semoga ini bisa membantu teman-teman untuk memberikan pencerahan-pencerahan ataupun sekaligus memberikan jawaban-jawaban yang kalian butuhkan. Saya mencoba menarik energi ini secara kolektif ya, karena ini adalah general reading, bacaan secara umum. So tidak semuanya pasti resonate, tidak semuanya akan pas gitu kan, ada sebagian-sebagian saja. Tetapi setidaknya ketika misalnya ini sedang terjadi dan benar-benar sama seperti apa yang kamu rasakan, berarti ini adalah energi buat kamu. Oke, saya akan keluarkan beberapa kartu di sini. Oh ya teman-teman, mudah-mudahan kabarnya baik selalu dan sehat selalu ya. Kalau misalnya kamu sekarang lagi dalam keadaan yang susah, menderita, batinnya sedang nggak enak gitu ya, mudah-mudahan semuanya bisa segera berlalu. Untuk teman-teman yang sedang sakit, misalnya nggak enak badan, lagi diuji dengan sakit, semoga segera sembuh ya, segera sehat kembali. Mudah-mudahan suara saya di sini, video-video saya juga di sini bisa memberikan motivasi dan semangat tersendiri bagi teman-teman, dan sembuh ya. Terus kemudian teman-teman kalau misalnya kepengen konsultasi ataupun healing, silahkan bisa langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di video ini atau yang tertera di deskripsi atau kolom komentar juga. Saya akan melihat lebih dalam ya tentang hubungan kalian teman-teman, karena saya tahu bahwa di antara kalian atau kalian sedang mengalami itu tadi ya, ada yang diblokir, ada yang sekarang dia berubah, komunikasinya semakin nggak bagus, di chatting sekarang jawabnya entah kapan gitu kan. Terus ada yang mungkin berubah sikapnya 180 derajat, atau sedang kayak seolah menarik diri dan semakin menjauh dari kamu gitu kan. Nah ini kita akan melihat ketika dia tidak ada kabar atau ketika dia mengalami semacam perubahan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ketika dia tidak ada kabar atau ketika dia mulai berubah, apa yang sesungguhnya terjadi? Oh ya teman-teman, oke teman-teman, sekarang saatnya saya bakal baca kartu yang sudah keluar di depan. Dan di sini sekali lagi kita mengangkat tema dengan judul ketika dia tidak ada kabar, apa yang terjadi pada dia, kenapa dia berubah dan sebagainya. Nah teman-teman, di sini saya melihat di kartu pertama ada 6 of Wands, ada 7 of Cups, ada 10 of Swords, ada 9 of Wands, ada Page of Wands, ada the High Priestess, ada yang terakhir adalah Ace of Pentacles. Semua kartu kita shuffle, kita tarik energinya, dan yang keluar tentu secara acak, random, tidak ada yang kebetulan dalam hal ini. Nah, saya akan mencoba membaca teman-teman. Di kartu pertama di sini saya melihat bahwa dia itu
awalnya baik-baik saja, gitu kan. Tetapi di sini saya melihat bahwa ternyata memang ada semacam perubahan-perubahan yang terjadi kepada dia, ya, yang terjadi pada diri dia, dan saya merasakan bahwa adanya semacam apa ya, dia itu energinya itu kayak yang datang dan pergi. Sementara ini datang dan pergi, kadang membalas kamu, kadang masih ada tanggapan dan sebagainya, tapi kamu merasakan bahwa itu semuanya ada perubahan-perubahan. Bahwa di sini saya merasakan dia seperti dihadapkan dengan ada pilihan, ya. Ada pilihan yang sedang dia hadapi, dan dia merasa kayak ada semacam kegelisahan bahwa dia sepertinya tidak fokus juga sama kamu saja, ya. Tidak hanya fokus pada kamu saja. Nah, saya merasakan ada energi itu. Yang pertama, sekali lagi energinya tuh kayak naik turun, kayak on off gitu ya. Jadi kadang misalnya kalau diblokir, kadang dia buka blokirannya lagi. Itu kalau yang diblokir. Tapi kalau yang tidak diblokir, ya komunikasi tetap jalan, tetapi masih kayak yang on off gitu. Terus kemudian kayak yang tarik ulur. Dan sepertinya sekarang dia seperti yang apa ya, mencoba untuk kayak jaga jarak segala macam, ngeresponnya juga lambat segala macam. Nah, yang terjadi pada dia adalah dia dihadapkan dengan beberapa pilihan atau sedang dihadapkan dengan pilihan. Artinya bahwa energi dia itu tidak fokus hanya pada kamu saja, tetapi dia membagi energi itu kepada hal lain. Hal lain itu bisa tentang kepada pekerjaan, hal lain itu bisa kepada pekerjaan, atau bahkan ada orang lain di dalam hubungan ini. Nah, di sini ada indikasi, ada energi Ten of Swords, di mana di situ kayak ada semacam pengkhianatan, ya. Ada semacam pengkhianatan yang terjadi, ada semacam ketidakjujuran lagi yang terjadi. Maka di sini energi ini sudah saya rasakan, sudah bisa kita rasakan. Dan saya yakin kamu pun juga sudah merasakan hal itu. Kamu sudah berpikir bahwa sepertinya ada orang lain, sepertinya ada hal lain. Kamu merasakan juga perubahan-perubahan yang terjadi kepada dia, yang terjadi di diri dia, gitu kan. Entah itu mungkin kebiasaan-kebiasaan yang berubah, perhatian yang berubah, komunikasi yang berubah, dan sebagainya. Nah, sekali lagi bahwa dia tidak fokus hanya pada satu hal, tidak hanya fokus pada kamu saja, tapi saya melihat dia fokusnya terbagi, gitu ya. Terus kemudian ada indikasi energi tentang pengkhianatan, bahwa di situ terjadi semacam mendua, ya, mendua. Meskipun bisa jadi di sini belum, di sana belum melangkah banget, tetapi saya melihat bahwa ini energi kebagi. Nah, di sini kamu otomatis merasakan hal itu. Nah, dia sepertinya sekarang memang selalu beralasan bahwa dia sibuk lah, dia merasa kepengen fokus lah, dia nggak mau diganggu lah, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dia sampai menyampaikan hal itu, ini dong jangan telepon dulu, ini dong jangan chatting dulu, dan sebagainya. Atau kalau misalnya dia tuh di chatting tuh lambat, terus alasan-alasan dia adalah sorry aku sibuk dan bekerja dan sebagainya, ya bisa jadi dia adalah alasan-alasan klasik yang hanya sebenarnya hanya untuk alasan aja gitu loh, alasan aja. Itu yang saya lihat. Di kartu berikutnya saya melihat ada energi-energi yang sebetulnya memang sudah mengalami pergeseran, ya, pergeseran rasa, energi yang berubah. Nah, saya melihatnya di sini memang ada orang lain, ada orang ketiga, atau ada perhatian yang menyita atau mengalihkan perhatiannya dia. Jika semula dia tuh baik-baik saja, hubungan sama kamu tuh baik-baik saja, dia fokus dan sebagainya, sekarang mengalami pergeseran. Nah, pergeseran itu bisa dibilang pergeseran rasa. Jadi ada perubahan-perubahan rasa. Kalau dia mungkin tadinya sayang sama kamu, berubah sekarang. Atau ada semacam pergeseran rasa yang membuat cintanya tidak seperti dulu lagi, gitu loh. Nah, mungkin sebagian teman-teman bertanya juga, sebenarnya bagaimana perasaan dia ke aku? Nah, ini sebetulnya sudah menjawab dari pertanyaan kamu juga, gitu kan. Karena di sini saya yakin teman-teman banyak bertanya, gitu kan. Terus kira-kira ke depannya seperti apa, bagaimana, dan sebagainya, ya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya ke arah situ. Terus dalam hal ini mungkin teman-teman juga bertanya, Mas Damar, menurut Mas Damar, menurut apa yang dilihat, menurut hasil bacaan ini, kira-kira sebenarnya dia itu benar-benar serius, bertanggung jawab atau tidak, gitu loh, ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu dan melihat energinya seperti ini, boleh saya jawab bahwa awalnya dia baik-baik saja, gitu kan. Awalnya dia memang ada perasaan cinta, ada ketertarikan,
ada perasaan-perasaan selalu pengen deket sama kamu gitu kan. Tetapi ketika melihat kartu-kartu ini, ketika melihat energinya yang sudah berubah dan bergeser, saya melihat bahwa di sini dia tidak lagi serius sama kamu gitu loh. Dan secara tanggung jawab pun otomatis akan mengikuti. Karena antara keseriusan, cinta yang sesungguhnya, tanggung jawab, kasih sayang dan sebagainya itu adalah satu paket. Jadi ketika misalnya salah satu hal yang mendasar sudah berubah, perasaan cinta dia sudah berubah, berarti dia tidak lagi benar-benar serius sama kamu. Dia tidak lagi tanggung jawab sepenuhnya sama kamu. Jadi dia akan menurunkan tanggung jawabnya. Jadi kalau yang tadinya mungkin banyak memberikan perhatian, banyak memberikan istilahnya kebutuhan materi kamu dan sebagainya, ini lama-lama akan berkurang atau bahkan nanti pada akhirnya hilang, tidak memberikan tanggung jawab sama sekali. Nah, itu kalau misalnya berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi teman-teman, saya mencoba mewakili apa yang kalian pikirkan, saya mencoba menjawab apa yang kalian ingin tanyakan gitu kan, karena di sini pasti banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran kamu, banyak pertanyaan yang muncul dalam benak kamu juga gitu kan, sehingga saya mencoba untuk mewakili pertanyaan kamu dan kemudian saya jawab. Saya juga pengen tahu Mas Damar ini ke depannya seperti apa. Oke, di sini saya juga akan melihat ke depannya kalian itu seperti apa, karena kalau situasi seperti ini sebetulnya polanya itu sudah kelihatan gitu kan, bahwa nanti akan bagaimana sudah kelihatan, secara energi pun sudah kelihatan. Tetapi untuk lebih puasnya teman-teman, saya akan gunakan kartu ini juga untuk membantu memberikan jawaban yang lebih dalam lagi ya. Nah, saya akan melanjutkan lagi teman-teman. Sebelum saya kocok kartu ini, saya keluarkan kartu ini, saya juga kepengen memberikan semacam tanggapan-tanggapan yang lain. Barangkali teman-teman mungkin membutuhkan semacam jawaban-jawaban yang lebih detail lagi, sehingga teman-teman kepengen mendapatkan informasi yang lebih detail lagi dari video ini ya. Saya akan mencoba menjawab. Kalau tadi kan sudah bertanya tuh, ya kan, bagaimana dia serius atau tidak, tanggung jawab dia dan sebagainya gitu kan. Terus apakah ada perempuan lain atau tidak, atau apakah ada orang lain atau tidak. Kalau ada orang lain atau tidak, saya sudah jawab di depan tadi, karena energinya sudah terbagi, yang artinya bahwa di situ sudah ada pilihan lain atau ada hal yang dia pikirkan juga selain kamu, yang ada orang lain yang dia pikirkan juga selain kamu, gitu kan. Oke, kita coba ya. Nah, teman-teman, kita sudah keluarin Oracle Card, ada 5 kartu di sini. Di baris kedua, saya coba menjawab yang untuk lebih detailnya buat kamu, agar kamu bisa merasakan ya lebih puas lagi gitu kan. Mungkin teman-teman sudah bisa membaca ya, dan sudah bisa mengartikan, tapi energi saya akan sampaikan secara detail buat memberikan jawaban kepada teman-teman semua yang memang saat ini sedang penasaran banget, sedang kepengen tahu banget ini sebenarnya kenapa, sebenarnya kok bikin pusing dan sebagainya. Oke? Teman-teman, kalau boleh saya lanjutkan dulu sebelum saya baca 5 kartu di bawah ini. Sebetulnya di sini sudah ada energi negatif ya, black and white-nya sebuah energi atau hitam putihnya sebuah energi yang memang sudah menyertai dan ada di dalam hubungan kalian, atau yaitu tadi energi itu energi jelek itu adalah ya perubahan sikap dan perubahan energi dia. Dan sepertinya memang di sini dia kepengen seperti memulai suatu kehidupan baru, dan itu tanpa kamu ya, kehidupan baru tapi dengan orang lain, kehidupan baru tanpa kamu ya. Di sini ada Ace of Pentacles ya, jadi suatu kehidupan yang lebih baik, tapi sepertinya energinya bukan ke kamu ya, karena di sini saya melihat ada semacam pengkhianatan di sini. Kemudian ada pilihan-pilihan yang sedang dia pertimbangkan. Jadi intinya gini teman-teman, bahwa dia sepertinya sedang menarik diri ya secara perlahan-lahan, karena dia tidak kepengen secara frontal menyakiti kamu. Dan kalau mungkin ada pertanyaan, dia masih mikirin aku nggak Mas Damar gitu kan? Kalau boleh saya jawab, iya, dia masih mikirin kamu, tetapi pikiran dia sudah terbagi. Nah, ketika dia sekarang sedang mundur alon-alon ya, mundur pelan-pelan, itu artinya bahwa dia tuh kepengen mundur tanpa harus menyakiti kamu ya. Maunya dia sih seperti itu, tapi ya apapun itu caranya, saya yakin ini hal yang menyakitkan. Oke, teman-teman, saya bakal lanjutin ke
kartu baris kedua. Di sini ada oracle card di mana ada unrequited love. Jadi saya melihat di sini sudah ada semacam cinta yang tak terbalas. Sudah ada energi yang sudah tidak nyatu, sudah tidak nyambung, dan sudah nggak satu frekuensi lagi. Jadi sudah seperti yang saya bilang tadi, mengalami pergeseran rasa. Ya, unrequited love di sini berarti tak terbalas, bahwa cinta kamu sudah mulai tidak terbalas, di mana di situ tidak ada lagi semacam daya tarik. Jadi dia ngerasa bahwa maaf ya, ini saya harus mengatakan apa adanya, saya harus mengatakan sejujur-jujurnya, bukan apa-apa, bukan saya tuh bukan apa-apa, pokoknya saya mencoba untuk menyadarkan kamu, menyampaikan apa adanya, biar kamu tuh tersadar bahwa oh ini toh yang terjadi sebenarnya, oh apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Jadi di sini saya melihat bahwa tidak ada lagi daya tarik atau chemistry yang cukup untuk menjaga atau melanjutkan hubungan ini. Ya, jadi there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Artinya bahwa udah nggak ada ketertarikan lagi, nggak ada daya tarik lagi. Jadi dia ngerasa bahwa kayak ada kebosanan, kayak ada kejenuhan dan sebagainya. Nah, kalau sampai di sini saja sebenarnya sudah ngerasa bahwa udahlah, kalau udah hubungan seperti ini nggak usah diterusin. Kalau gue pengen simpelnya aja ya, tanpa harus menjelaskan secara detail, udah nggak perlu lagi, udah selesai kalau di sini ya. Tetapi demi kepuasan teman-teman, saya akan tetap membacakan keseluruhan dari kartu di baris kedua ini agar memberikan kepuasan dan hal yang lebih jelas lagi ke depannya. Nah, teman-teman, di kartu kedua ada reconciliation ya, di mana di sini ada someone from your past is returning to your life. Jadi saya merasakan, jadi perubahan-perubahan dia ada beberapa hal ya teman-teman. Perubahan dia jelas karena pertama merasa ada pergeseran energi, pergeseran rasa, terus kemudian konsentrasi dan perasaan dia terbagi menjadi dua. Ada indikasi bahwa dia akan melakukan yang namanya pengkhianatan ya, arahnya ke sana. Nah, di sini disebutkan someone from your past ya, jadi seseorang di masa lalu kamu itu hadir kembali. Jadi ada kecenderungan, ada indikasi ya, kalau boleh saya bilang ada indikasi bahwa ada seseorang di masa lalunya itu datang lagi gitu loh. Jadi itu saya lihat seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan, tetap ada dua kemungkinan. Saya melihat adanya orang baru yang menjadikan dia itu kayak nggak fokus lagi ke kamu, dan kemudian ada kaitannya dengan orang lama atau orang yang ada di masa lalu dan dia bertemu kembali, atau ada koneksi yang belum selesai dari energi orang masa lalu tersebut. Itu yang kedua dari kartu baris kedua. Deception ya, deception. Nah, di sini saya melihat bahwa adanya semacam semacam penipuan ya. Penipuan, ketidakjujuran ya. Dan di sini saya melihat bahwa someone is wearing a false self mask in this relationship. Jadi di hubungan ini ada ketidakjujuran gitu loh. Ada topeng yang dia pakai. Dia tidak membuka diri di apa adanya. Dia tidak tulus gitu loh. Jadi ada ketidaktulusan yang memang sudah mewarnai hubungan kalian. Ya, jadi ada semacam ketidakjujuran yang ternyata di sini membuat hubungan ini pada akhirnya sekarang seperti ini. Free yourself ya. Saya pikir ini adalah saat di mana teman-teman mulai menyadari ya, agar kalian tidak berada dalam ikatan energi yang sia-sia. Ini kan sebenarnya sia-sia teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih mengejar dia, masih memburu dia, masih meminta kepastian dari dia, kemudian energi kamu masih terikat, kamu diperbudak oleh pikiran dan juga perasaan kamu sendiri, saya pikir sudah tidak perlu lagi seperti itu. Saatnya, it's time to take back control of your life. Jadi ya udah saatnya kamu mengontrol diri kamu sendiri. Kamu harus freedom ya, kamu merdeka. Kalau memang dia sudah tidak ada koneksi energi yang kuat ke kamu, buat apa? Buat apa dipertahankan? Buat apa dikejar? Lepaskan. Saya tahu bahwa di saat melepaskan itu tidak gampang, sulit gitu kan. Karena apa? Masih ada semacam kayak saya istilahnya kayak ada residual energi. Ada sisa-sisa energi yang kamu rasakan. Ada segala macam kenangan yang sudah tercipta. Nah, itu tidak mudah. Tapi saya pikir udah harus kamu kontrol diri kamu sendiri, lepaskan semua itu. Bebaskan diri kamu, free yourself.
merdekakan diri kamu, harus bahagia, oke? Dan apa yang dilakukan terakhir adalah love yourself first. Jadi udahlah, kamu cintai diri kamu sendiri, kamu bebaskan diri kamu sendiri, kamu menatap ke masa depan. Di sini pun juga pesannya juga ada sudah, ya. Ada Ace of Pentacles, ya, di mana kamu harus membuka diri kamu lagi, membuka lembaran baru dengan kondisi finansial yang lebih baik, pekerjaan kamu lebih baik, bisnis kamu lebih baik, pikiran kamu tenang dan sebagainya. Saya tahu bahwa ini semuanya tidak mudah, tapi harus butuh proses. Nah, untuk itu, kalau misalnya teman-teman butuh bantuan untuk healing, untuk membersihkan diri sendiri dari semua itu, silahkan teman-teman bisa langsung menghubungi ke nomor WA saya, agar bisa melakukan yang namanya self-healing, spiritual coaching juga, ya. Kurang lebih sih itu teman-teman yang bisa saya baca, yang saya lihat. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan buat teman-teman. Ya, sekali lagi, bebaskan diri kamu, cintai diri kamu, dan kemudian kamu harus membangun diri sendiri dengan baik, ya. Self love, ya, lakukan yang namanya self love. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang pengen melakukan private reading, self healing, spiritual coaching, silahkan langsung menghubungi nomor WA yang tertera di sini atau di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.